Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal muslimin. Wa ba'du, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, dosen kita, dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam, Ustadz Miftahudin LC MA Hafizahullah, dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia yang juga insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, saat ini, meskipun kita di Indonesia dan di seluruh dunia sedang dilanda pandemi virus COVID-19, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan semua orang yang kita cintai Allah lindungi dari virus tersebut. Dan mudah-mudahan juga dengan keberkahan Ramadan, virus tersebut bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Pada kesempatan yang mulia ini, kami dari kelompok 14, kelompok terakhir dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan, untuk menyampaikan makalah kami yang berjudul Audisi Tahfizul Quran Antara Manfaat dan Mafsadat. Sebelum kita masuk ke manfaat dan mafsadatnya, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu pengertian dari audisi. Audisi adalah sebuah pertunjukan sampel, sebuah pertunjukan contoh oleh seorang aktor, penyanyi, penari, atau yang lainnya yang mereka memiliki kemampuan atau keahlian khusus, yang memiliki bakat yang sudah dilatih atau sudah dihafal sebelumnya. Atau juga audisi bisa berarti pengujian atau tes yang dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut. Atau juga dalam arti lainnya, audisi adalah kemampuan atau kepekaan seseorang dalam mendengar gitu. Dan selanjutnya pengertian dari Tahfizul Quran akan disampaikan oleh Akhina Ahmad Badrul Zaman. Waktu dan tempat saya persilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Dahlan yang sudah membuka presentasi ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya yang berkaitan tentang pengertian tahfidzul Quran. Apa itu tahfidzul Quran? Tahfidzul Quran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa menghafal berasal dari kata hafal, yang artinya telah masuk ke dalam ingatan atau pikiran kita, dan kita bisa menyebutkannya atau mengucapkannya tanpa harus melihat terlebih dahulu. Ini diambil dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002 halaman 381. Sedangkan tahfiz menurut bahasa atau etimologi berakar dari kata hafidho yahfadhu tahfidhon, yang artinya adalah hafal. Mendapatkan awalan yang berarti berusaha meresapkan ke dalam pikiran kita agar kita selalu ingat. Dan ini diambil dari Departemen Agama Pendidikan Nasional tahun 2002 halaman 318. Kemudian selanjutnya, menghafal merupakan proses menerima, mengingat, menyimpan, dan memproduksi kembali tanggapan-tanggapan yang diperolehnya melalui pengamatan. Dan ini diambil dari buku karya Mujahid tahun 2007 di halaman 73. Atau lebih singkatnya, menghafal adalah sebuah proses mengulang-ulang sesuatu baik dengan cara mendengar maupun dengan cara membacanya.
Kemudian pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut Mujahid di bukunya yang berjudul Strategi Menghafal Al-Quran 10 Bulan Khatam tahun 2007 halaman 74, yaitu Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kalimat qoro'a atau yang artinya yang dibaca. Sedangkan menurut Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1995 halaman 16, Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Adapun definisi Al-Quran adalah sebagai berikut. Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala atau perkataan Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya adalah sebuah ibadah. Sebagaimana asar yang dikatakan oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW, taqarraba mastata'ta fa innaka lan tataqarraba ilallahi bisyai'in ahabba ilaihi min kalami, yang artinya adalah beribadahlah kepada Allah semampu kalian, ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah cintai melainkan atau dibandingkan membaca firman-Nya. Ini diambil dari Syu'bul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Kemudian pengertian Al-Quran menurut Syekh Man'a Al-Qatan mengatakan di bukunya yang ditulis pada tahun 2009 halaman 3, Al-Quran adalah mukjizat Islam yang abadi, di mana semakin maju ilmu pengetahuan semakin tambah validitas kemukjizatannya, atau semakin bertambah ilmu pengetahuan semakin terbukti kebenaran isi yang ada di dalam Al-Quran. Dan sekarang pengertian dari tahfidzul Quran itu sendiri. Tahfidzul Quran adalah proses kegiatan menemukan ayat-ayat Al-Quran ke dalam ingatan dengan cara menerima, mengingat, dan menyimpan dan memproduksi kembali dan melibatkan beberapa unsur-unsur manusia. Yang pertama adalah materi, fasilitas, kelengkapan, prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Atau lebih singkatnya, pengertian tahfidzul Quran itu sendiri adalah sebuah proses menghafal dan mengulang-ulang ayat Al-Quran, baik dengan cara mendengar maupun dengan cara membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita meranjak ke poin selanjutnya, tadi teman-teman kita sudah menjelaskan tentang pengertian audisi secara umum dan pengertian tahfidzul Quran. Oke, selanjutnya maka kita akan masukkan poin yang selanjutnya, yaitu tujuan tahfidzul Quran. Oke. Tujuan tahfidzul Quran secara terperinci, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dapat memahami dan mengetahui arti penting dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, dapat terampil menghafal ayat dan surat-surat dalam Al-Quran. Yang ketiga, dapat membiasakan menghafal Al-Quran, dan supaya dalam sebagai kesempatan ia sering melafadzkan ayat-ayat Al-Quran dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu juga, tujuan yang terpenting, yakni untuk menumbuhkan, mengembangkan, serta mempersiapkan bakat hafidh dan hafizah pada anak, sehingga nantinya menjadi generasi cendekiawan muslim yang hafal Al-Quran, insya Allah. Oke, secara tegas, para ulama rahimakumullah mengatakan, alasan yang menjadikan sebagai dasar untuk menghafal Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaminan kemurnian Al-Quran
dari usaha pemalsuan. Yang kedua, sejarah telah mencatat bahwa Al-Quran telah dibaca oleh jutaan manusia sejak zaman dulu sampai sekarang. Para penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari usaha-usaha pemalsuannya. Melihat dari surat Al-Hijr ayat 9, bahwa penjagaan Allah terhadap Al-Quran bukan berarti Allah menjaga secara langsung fase-fase penulisan Al-Quran. Akan tetapi Allah melibatkan para hambanya untuk ikut menjaga Al-Quran. Hukum menghafal Al-Quran adalah fardu kifayah atau kewajiban bersama. Sebab jika tidak ada yang hafal Al-Quran, dikhawatirkan akan terjadi perubahan terhadap teks-teks Al-Quran. Oke, itulah beberapa tujuan dari tahfizul Quran. Ya. Selanjutnya yaitu manfaat tahfizul Quran. Manusia yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia itu akan menjadi mulia, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dia itu keadaannya di dunia maupun dia itu keadaannya di akhirat. Ada beberapa manfaatnya. Salah satunya yaitu menumbuhkan dan memacu semangat para penghafal Al-Quran dan untuk mempelajarinya Al-Quranul Karim itu. Yang kedua yaitu menjalin ikatan ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalanisasi kandungan Al-Quran. Yang keempat yaitu bila mana dia itu menghafal Al-Quran, maka dia itu akan fasih dalam berbicara dan ucapannya, untuk khususnya yaitu bahasa Arab. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu di dalam Al-Quranul Karim terdapat 77.000. Nah, yang tak kalah pentingnya di dalam Al-Quranul Karim memuat 77.439 kalimat. Jika seluruh penghafal Al-Quran menghafal yang ada di dalam Al-Quran itu, maka secara otomatis dia itu sudah menghafal kamus besar dalam bahasa Arab. Nah, syiar dan dakwah tentang membumikan Al-Quran adalah tujuan utama dari pelaksanaan musabaqah hifzul Quran. Nah, inilah harus menjadi nafas serta sebagai pegangan hidup yang hakiki dan menjadi kepribadian masyarakat. Karenanya hakikat, makna dan tujuan musabaqah hifdzul Quran dipegang teguh sehingga Al-Quran diresapi, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Alhamdulillah kita memasuki poin terakhir. Insyaallah poin ini adalah penutup sekaligus. Oleh karena itu, teman-teman diharapkan bisa menyimaknya dengan semangat. Oke, langsung ke poin selanjutnya, yaitu mafsadah audisi tahfizul Quran. Oke, sangat jarang sekali kita temui audisi atau musabaqah hifzul Quran yang di dalamnya terdapat mafsadah atau akibat buruk bagi dirinya maupun orang lain. Jadi, mafsadah yang ada dan bisa jadi terjadi dalam audisi hifzul Quran adalah bukan mutlak dari kegiatan tersebut. Akan tetapi, mafsadahnya
akan menimpa penghafal Quran atau qori yang akan tampil. Kemungkinan mafsadah yang bisa menimpa qori atau penghafal Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, qori bisa berubah niatnya. Jadi yang tadi awalnya ikhlas dalam membaca Al-Quran menjadi tidak ikhlas. Karena ketika audisi atau musabaqah ini berbeda kondisinya ketika kita membaca Al-Quran di malam hari, di tengah-tengah malam yang gelap gulita, ditemani dengan orang-orang terdekat saja. Jadi sangat berbeda kondisi ketika audisi atau musabaqah. Disinilah ujian yang menimpa qori. Maka siogianya sebagai qori dianjurkan untuk mempelajari lebih matang tentang apa yang dimaksud dengan tujuan menghafal Quran. Oke, jadi poin yang pertama adalah mafsadah yang bisa menimpa qori, yaitu adalah tidak ikhlas dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, timbulnya sifat ingin dipuji. Ya. Namanya juga manusia yang penuh dengan kesalahan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa kullu khata'in at-tawwabun. Jadi Bani Adam, keturunan Bani Adam adalah tempatnya kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, dia adalah yang mau bertaubat. Nah, jadi timbul sifat ingin dipuji yang mengakibatkan qori dapat terjerumus ke dalam kemaksiatan. Jadi kemaksiatan yang dimaksud adalah yaitu riya. Riya adalah sesuatu amalan yang ingin ditunjukkan kepada orang lain. Jadi inilah yang dua poin yang bisa membuat qori atau penghafal Quran terjerumus ke dalam sesuatu maksiat. Oke. Mungkin sekian dari pemakalah. Insyaallah kita akan simpulkan dari makalah yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin kemurnian Al-Quran dan telah memudahkan umat ini untuk menghafal dan mempelajari kitabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para hambanya agar membaca ayat-ayatnya, merenungi artinya, dan mengamalkannya, serta berpegang teguh dengan petunjuknya. Dia Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hati para hamba yang soleh sebagai wadah untuk memilih firman-Nya. Dada mereka seperti lembaran-lembaran yang menjaga ayat-ayat-Nya. Jadikanlah niat dan tujuan menghafal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu ingat bahwasannya sedang Anda
baca ialah kalamullah. Berhati-hatilah Anda dengan faktor yang menjadi pendorong dalam menghafal untuk meraih kedudukan di tengah-tengah manusia, atau meraih pujian, atau ingin memperoleh sebagai dari keuntungan dunia, upah, dan hadiah. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedikit pun dari amalan melainkan apabila ikhlas karenanya. Oke. Itulah kesimpulan dari makalah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Makalah ini kami susun agar memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca. Kami harap makalah ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian sehingga dapat memberikan lebih kejelasan bagi para pembaca tentang subbab yang telah kami bahas. Kemudian, menurut kami, makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami berharap kesediaan bagi para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Pemakalah berharap semoga menjadi hasil yang terbaik dan lebih sempurna di kemudian hari. Oke, akhirul kalam, jika banyak kesalahan dari kami, mohon maaf. Kami dari kelompok yang membuat makalah ini, kita mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari setan dan diri kami pribadi. Tapi jika banyak manfaatnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.